Islam Muhammadi ini kelanjutan dari Islam Ibrahimi. Nah, kalau begitu, ini satu mata rantai. Sementara kalau kita lihat fakta real yang ada di sekitar kita, itu ada Yahudi, Kristen, Islam. Nah, tentu saja ini berbeda. Yang berbeda di antara ketiga agama ini, memang ada yang sama, tapi sekaligus ada yang beda. Perbedaan itu yang sebetulnya Quran hadir dalam rangka untuk mengembalikan pada real yang semula. Perbedaan itu. Nah, kalau yang sama, misalnya dalam arti menyebut nama tokohnya ini sama, iya betul. Ada nama Ibrahim disebut, ada nama Musa disebut, ada nama kitab Taurat disebut. Tapi Quran berkata, yuharrifunal kalimah ammawadhi'i. Itu sekaligus teguran bahwa konsep yang dicanangkan dengan istilah Abrahamic religions itu problematik. Harus jelas yang dimaksud apa dulu. Masalah saudara-saudara kita ini menjabarkan segala sesuatu, tapi frame-nya itu tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan Abrahamic religion? Apa bedanya dengan Abrahamic faith? Dan bagaimana itu kita bisa memvalidasi data-data itu? Kan perlu. Jadi tidak sekedar membuat istilah, tapi tanpa ada penjabaran yang jelas. Ya sebetulnya kalau dikatakan Abrahamic religion tanpa S, ya Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Iya. Dan itu identik dengan Abrahamic faith yang diajarkan oleh Abraham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, sahabat UFS Official Channel, ya, pemirsa nge-share ngaji syar'i bareng saya. Alhamdulillah, bersama kita sekarang tamu jauh-jauh dari Surabaya. Beliau ngisi acara di Bogor, kemudian mau mengisi acara lagi nanti sore di sebuah restoran Arab, ya, makanan Arab, ya, dan menyempatkan hadir mampir bersama-sama kita di sini di Al-Fahmi, ya, bersama Tuan Guru Profesor Muhammad Menachem Ali. Alhamdulillah. Apa kabar, Zat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Selalu pakai sarung. Memang stylenya begitu, pakai sarung. Lebih nyaman pakai sarung. Lebih nyaman ya. Iya. Daripada pakai celana, karena urusan belakang. Oh iya. Sama kalau saya pakai begini juga gamis lebih simpel, lebih cepat ya, lebih geraknya itu. Alhamdulillah. Kali ini juga kita ada teman-teman dari mana nih? Kalau boleh kita kenalan. Dari komunitas lintas agama ya. Komunitas lintas agama, Masya Allah. Sini ada Mbak siapa? Mbak Feni, siapa Mas? Hah? Arga. Itu? Zida. Mas Zida, Masya Allah. Jadi macam-macam nih agamanya, macam-macam. Ya, ada berbagai macam. Mas dari? Saya Muslim. Oh Muslim. Saya Muslim. Sama. Ini beliau Katolik. Ya, Insya Allah. Ini kayaknya terus mengikuti kemana Ustadz Menachem pergi kemana-mana diikuti sampai ke Al-Fahmu ini ya, Masya Allah ya. Udah lama kenal ya, beliau ya. Lagi ngefans ya, Masya Allah. Kali kita mengikuti Menachem pada saat di Jakarta. Ada kesempatan ada majelis ya. Yes. Bagus seperti itu. Jadi ilmu itu harus didatangi. Betul, sebenarnya. Betul sekali. Alhamdulillah. Karena beliau ini pakar filologi, kita mengenalnya sebagai ahli ya, dalam membaca, menganalisa manuskrip-manuskrip kuno. Maka tema nge-share kita sekarang ini adalah tentang studi Al-Quran, studi naskah Al-Quran di kalangan orientalis dan sarjana muslim. Ya, serta nanti kaitannya bagaimana filologi ini memandang atau melihat klaim, ya kalau bisa dikatakan klaim, keaslian kitab-kitab suci termasuk Al-Quran. Nah, kita bertolak dari firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat 9.
Mana Allah menegaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, ya, Az-Zikr ini, sebuah peringatan, sebuah kemuliaan, yaitu Al-Quranul Karim. Dan bukan hanya menurunkan, tetapi juga ada garansi dari Allah, wa inna lahu lahafizun, kami juga yang pasti akan menjaganya. Menarik ini, Prof. Kenapa? Inna lahu lahafizun, kami menjaganya. Sementara Al-Quran diturunkan kan melalui malaikat Jibril, ya, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai kemudian ada yang mengatakan Quran itu adalah kalam Allah dan kalamnya Muhammad. Menurut pandangan antum sebagai pakar filologi, manuskrip naskah Al-Quran ini dan kitab-kitab suci samawi itu bagaimana? Benar nggak ungkapan orang kalau mengatakan Quran itu kalamullah dan kalamnya Muhammad? Fadhal, silakan. Saya sebetulnya terima kasih kepada Ustadz Dr. Fahmi Salim yang mengundang di forum yang mulia ini dalam rangka berbicara tema yang sangat kontroversi yang kemarin dibahas oleh Profesor Mun Insiri dengan Muhammad Nuruddin. Iya, betul. Dan ini saya kira merupakan wacana yang disebarkan dalam rangka untuk mengkritisi Quran itu sendiri. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim. Nah, sebelum saya jawab itu, saya harus bertanya dulu kepada Ustadz Fahmi. Saya ditanya sebagai akademisi atau ditanya sebagai seorang tuan guru atau seorang ustadz? Iya, tentu kita mengundang beliau bukan sekedar kapasitas sebagai ustadz, ya, atau tokoh agama atau pengkhotbah, ya, tapi kita mengundang beliau ini sebagai kapasitas dia sebagai akademisi, sebagai seorang pakar. Ya, kalau untuk menjawab itu sebagai seorang pengkhotbah, nggak perlu saya tanya Prof, saya aja cukup jawab itu. Kira-kira ini pernyataan sesat atau enggak gitu kan? Nah, secara akademisi, secara akademik ya, kajian filologi, kajian studi kritik sejarah, kritik teks seperti yang berkembang di Barat dan dikaitannya dengan naskah Al-Quran, ini ungkapan seperti ini kan bagaimana kita mendudukkannya? Ya. Jadi ada satu hal yang penting ketika saya membaca referensi kitab-kitab suci. Ternyata ada sesuatu yang membedakan antara pernyataan Quran dengan kitab-kitab lain. Kalau di dalam Al-Quran ada informasi yang teks Arabnya tadi sudah dikutip. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya. Ini kan sebetulnya pernyataan teologis yang termaktub dalam Al-Quran. Kalau boleh dibilang dogma. Tapi pernyataan teologis atau dogma ini itu diimbangi dengan data. Dan data yang dapat kita akses hari ini dapat betul-betul kita validasi. Artinya dengan bahasa sederhana, ketika Allah berkata, saya atau kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya, itu bukan sekedar bahasa oral, tapi juga barang bukti itu tidak dihilangkan. Barang bukti berkaitan dengan teks Quran yang sampai kepada kita, dokumen tertua itu adalah The Quranic Manuscript of Birmingham, manuskrip Quran yang sekarang ini tersimpan di UK, United Kingdom. Itu manuskrip tertua? Tertua. Dan tahun berapa itu? Dan para ahli sudah menentukan tahun dengan batas yang sudah fix, itu sezaman dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahun 632 Masehi wafat beliau. Tapi manuskrip itu jaraknya tidak lebih dari 3 tahun. Dan itu menunjukkan bahwa itu adalah data yang sangat otentik bagi para ahli. Meskipun Quran yang disebut sebagai The Quranic Manuscript of Birmingham itu tidak utuh 30 juz. Hanya ada 4 folio. 4 folio itu mewakili 3 surah. Menariknya, 3 surah yang termaktub dalam manuskrip Birmingham itu
urut-urutannya persis yang kita punya sekarang. Yakni surah ke-18, surah ke-19, dan surah yang ke-20. Di situ tidak disebutkan angka, nomor angka sekian, tidak. Tapi diurutkan di situ, yakni surah Al-Kahfi, surah Maryam, dan surah Toha. Artinya apa? Dari sisi urutan, letak urutan surah yang termaktub dalam manuskrip Birmingham, dengan Quran yang dicetak sekarang, yang kita baca oleh seluruh umat Islam di dunia, itu tidak ada pergeseran letak dari surah itu sendiri. Berarti ini bisa divalidasi oleh siapapun, baik mereka yang mengaku sebagai cendekiawan Muslim maupun yang non-Muslim, mengakui data ini otentik. Saya tidak pernah menjumpai pernyataan seorang ahli yang expert di bidang filologi, yang expert dalam konteks kajian manuskrip, yang mengingkari bahwa the Quranic manuscript or Birmingham itu palsu. Tidak ada. Semua sepakat, satu suara. Baik yang itu kalangan tradisionalis, keserjanaan tradisionalis, maupun keserjanaan revisionis. Nah, kalau tadi Ustadz Fahmi mengatakan ada orang kalangan orientalis yang meragukan Quran, ini bagian dari kesarjanaan revisionis. Nah, karena mereka ada skeptik terhadap Quran. Tapi sekali lagi, ketika kita bicara klaim Quran secara teologis, itu diimbangi dengan tidak pernah hilang data itu. Jadi dengan bahasa awam, Allah tidak pernah mau menghilangkan barang bukti itu. Masya Allah. Itu kalau dilihat dari manuskrip Quran yang ada dan sampai kepada kita sekarang. Kalau manuskrip, sebentar, yang ditemukan Mushaf Utsmani yang tertua, katakan di Topkapi atau dikatakan pernah ada saya mendengar itu di Mesir, di Masjid Husain, itu benar itu manuskrip tertua Mushaf Utsmani? Kalau manuskrip yang utuh 30 juz dikatakan sebagai kodeks Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu memang berdasarkan informasi tradisionalis yang ada di dalam dokumen-dokumen Islam, itu di-copy, bukan dalam arti di-copy secara mekanik, tapi disalin. Salinan itu sekitar antara 5 sampai 6 kopian. Dan yang sampai kepada kita, dan Utsman mengkodifikasi Quran pada masanya, teks Quran itu sampai hari ini masih ada. Dari mana itu kita dapatkan informasi? Dari manuskrip San'a. Jadi manuskrip San'a itu ditemukan di reruntuhan Masjid San'a, dan itu ternyata ketika diteliti oleh para filolog dari Jerman, Johann Edward itu meneliti manuskrip itu memang tulisan yang tidak seera ketika Utsman menjadi khalifah. Berarti ini pra-Utsmani. Pra-Utsmani. Jadi kita punya data 3 dokumen. Pertama, Quran yang ditulis, dikodifikasi zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Kedua, era pra-Utsman. Dan yang ketiga, yang sezaman dengan Nabi SAW. Ini sebuah fakta yang tidak bisa diingkari. Dan data ini valid. Hanya saja mungkin barangkali kita belum sampai akses secara fisik pada manuskrip-manuskrip itu. Bahkan Quran yang pertama kali dicetak di Mesir, data ini sampai sekarang masih ada. Diterbitkan tahun berapa? 1924 Masehi. Pada masa Raja Farouk. Dan data itu kebetulan saya punya data itu. Setelah saya bandingkan, tidak berbeda dengan yang kita punya. Artinya apa? Klaim Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaganya, itu betul-betul valid dan terbukti secara manuskrip. Dan data ini kalau kita bandingkan dengan dokumen manuskrip juga dari kitab Bible misalnya, itu memang tidak sama. Kalau dokumen Bible, teks yang tertua, itu pada abad ketiga sebelum Masehi, yang disebut Makhtutat al-Bahrul Mayyit, atau The Dead Sea Scroll, atau bahasa kita menyebutnya naskah-naskah Laut Mati. Itu abad ketiga. Abad 3 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti belum ada Nabi Isa. Sebelum Nabi Isa. Tetapi berarti itu Taurat ya? Ini berkaitan dengan kitab-kitab perjanjian lama.
Oke. Jadi kitab-kitab perjanjian baru tidak ada dokumen satupun yang ditemukan di manuskrip Qumran. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Ya. Ini kaitannya dengan agama Yahudi. Ternyata kita tahu Musa itu hidup tahun berapa? Musa itu hidup abad ke-13 sebelum Masehi. Iya. Berarti antara manuskrip yang disebut sebagai Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau kitab Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan suci yang kemudian diistilahkan dengan perjanjian lama atau the Old Testament, itu jaraknya bukan cukup 100 tahun, tapi 1000 tahun lebih. Iya, dari 13 sebelum Masehi Sampai baru ditemukan 3 abad 3. sebelum Masehi. Satu Jaraknya milenium. sangat panjang. 1 milenium. Dan berarti bagaimana kita bisa memvalidasi dengan data yang sezaman dengan Nabi Musa itu sendiri? Kalau zaman Nabi kita Muhammad SAW, datanya ada. Ada. Bahkan Taurat sendiri sampai hari ini tidak disepakati di antara dua komunitas besar. Satu yang disebut sebagai komunitas Yahudi, kedua komunitas Samaria. Tauratnya tidak sama. Iya, kan ada perbedaan ya. Allah menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad kan dalam bentuk suara. Lisan kan? Lisan. Baru setelah itu ditulis. Kalau Taurat, menurut yang saya baca, saya dengar, itu dalam bentuk tulisan sudah. Apa betul begitu? Jadi kalau dilihat dari perspektif Quran, sebenarnya antara kitab-kitab sebelum Quran dengan Quran, itu dengan istilah unzilah. Baik itu unzila dalam konteks Quran, unzila dalam konteks Injil, unzila dalam konteks Taurat. Artinya kalau begitu, ini sekaligus secara oral, bukan dalam bentuk tulisan. Nah, yang disebut tulisan itu apa? Dalam pembahasan Taurat itu, ke-10 hukum Taurat itu dituliskan di loh batu. Itu yang dimaksud tulisan. Tetapi secara keseluruhan, yang disebut Hamisah Khumsi Torah, 5 buku Musa itu, ditulis pada masa belakangan. Bukan langsung turun dari langit dalam bentuk tulisan, bukan. Tapi dikodifikasi dalam bentuk tulisan pada masa belakangan. Jadi yang ada termasuk yang 10 perintah. Komandemen itu, 10 perintah Tuhan itu gitu. masih lisan, tapi kemudian ditulis dalam loh, gitu ya. Nah, jadi perbedaan penelitian, studi filologi antara kitab suci Taurat dan Injil dengan Al-Quran ini sebenarnya bagaimana? Beda atau sama? Ya tentu saja berbeda. Karena kalau dalam konteks kajian filologi dihubungkan dengan Quran, manuskripnya jelas, datanya ada. Tapi kalau dalam konteks kajian Taurat atau Bible, manuskripnya tidak seera dengan sang tokoh itu sendiri. Dan kebanyakan manuskrip belakangan. Paling mentok atau paling awal atau paling kuno abad ke-3 sebelum Masehi. Apakah ada data manuskrip sebelumnya yang sekitar 1 milenium itu? Nggak ada data. Nggak ada datanya. Bahkan yang dipakai oleh kalangan Yahudi untuk mengatakan ini Torah yang disebut Teks Masoret itu abad ke-9 Masehi. Oh. Artinya Islam sudah datang. Iya. Nah, kasus yang penting ini untuk dicari, justru ini mengagetkan kita. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu misalnya, ada ayat yang berbunyi, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Qala ya bunayya, inni ara fil manam, anni azbahuka fanzur madza tara. Ringkasnya, itu berkaitan dengan mimpi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Tidak disebut nama kan? Tidak disebut nama kan? Hanya sebelumnya disebutkan apa? Fabasyarnahu bighulamin halim. Tapi kalau kita lihat siak kalam versi bahasa-bahasa Semitik, itu sebetulnya ada kode. Meskipun tidak secara jelas disebut nama, tapi rujukannya itu jelas. Itu anak yang urutan keberapa. Berkaitan dengan peletakan asal-usul nama itu muncul. Karena yang diminta, Rabbi habli minas sholihin. Wahai Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Itu permintaan. Atau belum punya kan? Belum punya. Tapi kemudian dijawab oleh Tuhan sendiri. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kepada Ibrahim, yakni keturunan yang halim. Berarti doa itu dijawab. Ketika dijawab, disitulah muncul nama. Apa itu namanya?
Ismail. Dari kata sami'a dan il. Artinya apa? Tuhan telah mendengar. Tuhan telah mendengar. Mendengar apa? Mendengar doa permintaan dari Ibrahim. Iya, ada ungkapan innaka lasami'ud du'a. Dari Inna situ rabbi jelas. lasami'ud du'a. Dan bahasa Semitik itu menarik, Ustadz, kalau dikaji. Misal, kita lihat itu. Redaksi Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Allah bersama sang putra yakni Ismail. Kemudian nama itu dikaitkan dengan teks berikutnya. Apa teks berikutnya? Disebutkan secara jelas itu. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'. Jadi as-sami' Isma. merujuk pada Dia yang Maha mendengar. Sami Ismail, Allah telah mendengar. Jadi di situ gaya bahasa Semitik kelihatan. Oh, bertemu ya. Bertemu. Nah, Karena satu rumpun bahasa. satu rumpun Arab bahasa. dengan Ibrani. Dengan atau- bahasa Ibrani, satu rumpun bahasa. Nah, kembali pada pembahasan Quran tadi, tidak disebut nama memang. Tetapi di situ jelas yang dimaksud itu anak yang keberapa. Ya. Baru kemudian di ayat 112 disebutkan fabasyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas salihin. Berarti itu berita kelahiran Ishak. Ya. Dan sebelumnya ada peristiwa kurban Ya, ada itu. peristiwa Berarti kurban. ini bukan merujuk pada Bukan. Ishak itu sendiri. Ya, ya, ya. Nah, kalau ini dibandingkan dengan Taurat, memang Taurat menyebutkan nama di situ. Yang sekarang disebutkan nama Sebagai yang disembelih. yang disembelih. Tapi manuskrip Apa Dead Sea istilahnya Scroll, yang istilah dalam Torah yang disembelih itu siapa? Apa namanya? nah, begini. Az-zabih. Kalau kita kan Az-zabih Ismail. Kalau di sini, Az-zabih itu dalam bahasa ininya apa? kalau Toratnya. dalam teks aslinya Teks itu asli. berbunyi begini. Yang sekarang ya, Iya. bukan yang sebelumnya. Yang versi sekarang disebutkan gini. Wa yomer, dan Tuhan telah berfirman, kehna et binha et ikhidha asher ahafta et yitzhak walekleha el eretz hamoriya. Ini versi Yahudi. Kalau diterjemahkan secara harfiah begini. Kehna, ambillah. Et binha. Bin sama dengan bahasa Arab. Bin, Berarti putra. itu putra, bukan putri. Apalagi tidak jelas jenis kelaminnya. Ini jelas nih. Et binha. Putra satu. Milikmu. Jadi putramu disandarkan pada Ibrahim. Et yikhideha. Yang benar-benar tunggal itu. Asher ahafta. Yang amat engkau cintai. Kemudian di situ muncul et Yitzhak, yakni Ya, Ishak. ada keterangan. Nah, dari sinilah ternyata Itu bahasa apa? Ini bahasa Ibrani. Ibrani. Jadi nggak ada ya makoli. Bahasa Suryani. Itu berdekatan nggak Syriak dengan Syria Aramaik? Nah, Dengan ini saya Ibrani? tuntaskan dulu ini. Tuntas, Nanti ya. baru bahas Oke. ke sana. Di situ memang antara Taurat Samaria dengan Tauratnya versi Yahudi sama-sama menyebut Ishak. Iya. Hanya masalahnya ketika menyebut nama lokasi di mana dia disembelih itu berbeda. Dua Taurat ini. Dua Taurat beda. Yang versi Yahudi menyebutkan El Eretz Hamoriyah, yakni ke tanah Moriah. Moria. Sementara versi Samaria menyebut El Eretz Hamoreh, ke tanah More. More itu di mana? Di Nablus. Oh, Nablus Palestina sekarang. Kalau Sementara Moria, Yahudi di Yerusalem. Yerusalem. Moria. Jadi secara lokasi itu sampai hari ini mereka tidak bertemu. Itu dalam persoalan apa? Teksnya. Teksnya. Sementara kalau di dalam Islam tidak disebutkan nama. Dan kalaupun disebutkan nama itu tafsiran. Iya. Tetapi jelas yang lebih kuat kepada Ismail. Iya, Ismail. Nah, Karena urutannya. itu. Urutannya. Menariknya lagi, ini yang menyebut nama Moreh ataupun Moria, itu dokumen tertua abad ke-9 Masehi. Islam sudah datang. Iya. Sementara dalam tradisi Islam, kawasan penyembelihan itu adalah tanah yang luas yang disebut Mina. Yang dulu itu bagian dari Marwah. Kawasan Bukit Marwah.
Bukit Marwah. Pertanyaannya sekarang dari kajian filologi. Ada Moreh, ada Moriah, ada Marwah. Kalau Moriah ada di Palestina bagian selatan. Kalau Moreh, Palestina bagian utara. Sementara Marwah, kawasan Saudi Arabia. Makkah, ya. Dari sinilah para ulama tidak ada beda pendapat mengenai lokasi di mana Abraham atau Ibrahim menyembelih kurban itu. Yakni di kawasan Saudi Arabia. Ya. Tidak ada perselisihan. Dan di dalam teks yang tertua dari Taurat yang sampai kepada kita, bahkan tidak pernah menyebut nama siapa yang disembelih dan juga tidak menyebut di mana lokasi penyembelihan. Dead Sea Scroll tidak menjabarkan itu. Teksnya tidak menyebut apapun. Jadi kalau begitu, penegasan nama Ishak dan penegasan nama lokasi tempat penyembelihan itu muncul baru setelah era Islam. Ada apa di balik itu semua? Berarti ada pengaruh, mungkin ya, keterpengaruhan. Kira-kira ada teori pengaruh mempengaruhi nggak nih, teori taksir? Kalau misalnya kan orientalis awal, generasi awal yang mengkaji Al-Quran itu kan, seperti Theodor Noldek itu kan menuding atau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah pengaruh Yahudi. Lah kalau seperti yang Antum sampaikan, ini kok kayaknya kebalik gitu. Iya. Jadi kalau kita mengenal dua tokoh, ada Noldek, dia menulis buku mengenai Geschichte der Quran. Dalam bahasa Jerman itu, dia membicarakan mengenai sejarah Al-Quran. Kesimpulannya, Quran itu terpengaruh dengan teks-teks sebelumnya. Ya. Sementara satu tokoh lagi yang bernama Alfonso Mingana juga mempunyai pendapat yang sama. Ternyata dengan bagian kajian tradisi filologi ini, sebaliknya malah terbukti. Tidak seperti yang diklaimkan itu. Bahwa Quran sudah eksis abad ke-7. Sementara Torah yang disebut Masoret itu abad ke-9. Malah jaraknya 200 tahun setelah masa Quran. Kalau begitu, siapa yang mempengaruhi dan siapa yang dipengaruhi? Saya nggak perlu jawab. Bahwa ada tokoh-tokoh biblikal, ya, nabi-nabi Bani Israel dalam Quran, ya memang ada. Ada. Disebutkan lengkap kan dalam satu rangkaian ayat itu ya, di surat An-Nisa, di surat Al-An'am gitu ya. Tapi menyebut Al-Quran terpengaruh secara konten, kemudian ritualnya mengambil dari ini Yahudi dan sebagainya, tentu ini sebuah klaim yang sangat absurd, kurang tepat. Apalagi ini hanya merupakan sebuah tafsiran kan? Itu kan tafsiran. Bahwa Quran mengadopsi dari teks-teks yang lain. Itu kan tafsiran. Tapi tafsiran kan harus didasarkan pada bukti. Datanya apa dulu? Mana yang lebih tua manuskripnya? Sementara kalau mereka berkata manuskrip yang disebut Dead Sea Scroll itu abad ke-3, tapi ternyata tidak menyebut nama. Sementara yang manuskrip abad ke-9 itu kan datang setelah era Islam yang menyebut nama dan menyebut lokasi secara terang-terangan. Itu pun berbeda nama lokasinya. Satu More, satu Moria. Nah, menarik ini, Prof. Studi kritik Bible itu kan memang sudah cukup panjang ya. Baik itu kritik sejarahnya, filologinya. Karena terbukti tadi kata Prof itu manuskripnya itu ternyata jauh sekali produksinya dengan era sejaman yang hidup Nabi Musa ataupun Nabi Isa itu sendiri gitu ya. Sehingga memang perlu ada bantuan ilmu filologi ini untuk menguji keabsahan atau validitas naskah yang diklaim atau dokumen yang diklaim sebagai kitab suci itu. Sementara Islam ini tadi sudah teman-teman dengarkan sendiri ya dari Prof itu sudah dibuktikan ada 3 periode naskah yang itu memang urut ya, mulai dari sejaman dengan Rasulullah, kemudian setelah itu pra-Utsmani sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, kalau begitu studi filologi untuk Al-Quran ini tepat apa enggak? Sebetulnya untuk membantu ya. Studi Quran. Tapi kalau ada orang mengatakan dengan filologi ini saya bisa mengkritik Al-Quran. Justru sebaliknya. Mencari edisi kritis Al-Quran. Dengan mencari manuskrip yang ada kiroat syazahnya yang tidak tertampung dalam Mushaf Utsmani sekarang. Seperti usulannya Arthur Jeffrey itu kan mengatakan perlu ada edisi Quran, edisi kritis. Nah, ini menarik. Di kalangan sarjana revisionis,
yang sekarang lagi ngetop ini. Ada satu tokoh yang bernama Profesor Marine van Putten. Dia menulis karya besar yang namanya The Quranic Arabic. Jadi bahasa Arab Quran. Beliau melakukan kajian riset, kajian filologi itu. Tentu saya basisnya manuskrip. Ternyata beliau mengatakan ini tidak mungkin tulisan-tulisan itu muncul. Misalnya ada ungkapan kata yang seharusnya itu ditulis dengan huruf tak marbuto, tapi ditulis tak maftuha. Nikmah. Nikmah itu ada 2 tulisan di dalam Quran yang kita punya. Di manuskrip yang kita temukan, dan ini penemuan beliau, itu teksnya itu sama. Padahal kalau itu hanya secara lisan misalnya, hanya sekedar mendengar, itu kalau saya membaca bisa dari kata nikmah pakai tak maftuha, panjenengan bisa dengan tak marbuto. Tapi ternyata itu konsisten. Dari riset itu membuktikan berarti ini bukan secara oral saja, tetapi juga langsung melihat manuskrip yang awal. Berarti pasti itu ada yang satu, yang sebagai masternya. Dan itu tervalidasi. Itu sekaligus menggugurkan teorinya Mingana dan Arthur Jeffrey. Ini yang ngomong bukan sarjana Muslim, ini sarjana Barat sendiri. Berdasar pada studi manuskrip tadi. Jadi kalau saya katakan studi manuskrip itu sangat membantu, iya. Tapi tidak meninggalkan tradisi oral. Dalam tradisi Islam kan kita membaca Quran itu kan warisannya berdasarkan para hafiz. Ada qiraah sab'ah ini. Dan semuanya itu yang lebih mengherankan kita kan di Indonesia itu hafal Quran 30 juz. Tapi itu hanya 1 qiraah. Betul. Qiraah hafiz. Kalau sebagian ada yang hafal Quran yang juz 30. Nggak tahu siapa yang hafal Quran yang juz 30. Tapi mayoritas semua tahu bahwa Quran itu 30 juz. Cuma yang mereka paham itu juz 30 atau 30 juz hanya qiraah yang disebut qiraah hafiz. Sementara qiraah itu ada 7. Berarti kan bukan 30 juz yang dihafal. Para ulama kita sampai menghafal yang 10 juz. Kalau 10 qiraah. Kalau 10 qiraah berarti kan 300 juz. Dan itu hafal semua. Inilah tradisi Islam mulai dari generasi awal sampai sekarang. Orang tahu, oh ini bacaan. Dan perbedaan qiraat itu tidak mengubah makna. Tidak mengubah hukum. Dari lisan Nabi sendiri. Misalnya kalau saya baca, hal ateka haditsu Musa. Dibenarkan. Dan itu memvalidasi, oh berarti selain bisa dibaca dengan nama Musa, bisa dibaca dengan nama Muse. Sementara qiraah yang kita kenal ini, itu justru terkait dengan risalah para nabi sebelumnya. Karena di dalam risalah para nabi, misalnya Nabi Musa sendiri, itu kan beliau bukan orang Arab. Beliau orang Ibrani. Dan otomatis bahasanya Ibrani. Menyebutnya dengan nama Moshe. Dari kata Moshe bahasa Ibrani menjadi Muse bahasa Arab, dialek yang kita kenal, juga nama Musa. Orangnya satu. Tapi beragam cara pengucapan. Ini validasi Quran begitu. Termasuk qiraat Ibrahim dan Abraham. Ibrahim. Itu kan qiraat juga ya? Iya, jadi kalau di dalam tradisi qiraah sab'ah, boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Tapi persoalannya umat Islam kebanyakan tidak tahu. Seakan-akan kalau kita mengucapkan Ibrahim, ini terpengaruh Kristen. Oh, ini terpengaruh Yahudi. Bukan. Ini dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sang tokoh ini boleh dilafalkan Ibrahim, boleh dilafalkan Ibrahim, nanti ada kaitan dengan Abraham. Jadi antara Ibrahim, Abraham itu figurnya satu. Tradisi Ibrani selain menyebut menyebut Abraham atau Abram, tradisi Hindu menyebut Abiram. Jadi dari Ibrahim menjadi Ibrahim, menjadi Abraham, menjadi Abram, menjadi Abiram, tokohnya satu. Meskipun dalam 3 bahasa yang berbeda. Arab, Ibrani, dan Sanskerta. Itu berarti mengkonfirmasi bahwa Ibrahim ini tokoh historis. Tokoh historis. Dengan pelafalan yang
beragam tadi. Dan ada di semua kitab. Ada semua. Walaupun kita meragukan ini asli apa enggak, ya, tapi disebutkan. Tapi tokoh itu ada. Ada. Dan memang lebih menarik lagi, itu disebutkan begini. Abhiram, puter Terahan, puter Nahoran. Artinya apa? Abhiram, anaknya Terahan, anaknya Nahoran. Dalam tradisi Yahudi, Abram ben Terah ben Nahor. Tradisi Islam, kita bisa baca Tarikh At-Tabari, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Nah, sementara kenapa dalam Quran disebut Azar? Ya. Ada penjelasan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Azar itu adalah gelarnya Tarikh. Gelarnya. Dan terkonfirmasi itu semua. Jadi bukan sekedar ya ini dokumen Islam selesai. Tidak. Bisa divalidasi dengan data-data lain. Dilacak dengan data-data lain. Nah itu menariknya teman-teman ya. Kita belajar filologi, lalu kita cek, cross-check dengan semua kitab-kitab itu bahwa ya genetikanya Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu terkonfirmasi. Ya, termasuk genetika studi Al-Qur'an ya. Manuskrip kitab suci gitu kan. Nah, ini menarik ya. Nah, jadi bagi umat yang ingin mengenal Islam ini, ingin mengkonfirmasi kebenaran Islam ini ada atau tidak, itu apakah metode kita itu perlu meng-cross-checknya dengan data-data di luar naskah atau manuskrip Islam? Memang kalau dari sisi kajian akademik, bukan dalam arti awam. Kajian akademik untuk era apa ini sekarang disebut Gen Z, ya. Ini kan generasi milenial tingkat super, ya. Ini tidak mungkin lari dari persoalan ini, karena keilmuan semakin terbuka sekarang. Dokumen-dokumen itu sekarang kita bisa akses semua. Nah, alhamdulillah kita punya kitab suci itu tidak bertabrakan dengan data-data itu. Hanya saja perlu keterampilan untuk membaca. Supaya tidak muncul makoli-makoli tadi. Keterampilan membaca itu penting. Nah, bahasa Suryani juga begitu. Kita harus punya akses. Masalahnya di UIN yang ada di Indonesia ini, belum ada fasilitas untuk mempelajari bahasa-bahasa Semitik. Yang saya tahu di kampus Al-Azhar Mesir, itu ada dirosah Samiyah. Ada dirosah Samiyah. Tapi mereka yang bergabung di prodi itu sangat sedikit. Padahal itu ilmu langka. Kebanyakan banyak mengambil yang syariah. Nah, ini problem kita sebetulnya. Kalau menggemuk di bidang syariah, sementara kajian manuskrip ini tidak dipelajari, terjadi ketimpangan. Jadi kalau saya berharap ada generasi masa depan untuk bisa mengimbangi tradisi Quranic Studies versi Barat. Karena bahaya kalau kita sendiri hanya mengkonsumsi tradisi pemikiran Barat tanpa kita mengerti sumber-sumber otentiknya. Kita bukan membaca sumber otentik itu, tapi membaca tafsiran dari peneliti-peneliti Barat yang belum tentu sahih. Jadi perlu ada pembahasan dari sumber asli. Sumber yang asli itu penting ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman ya semakin jelas buat kita ya bahwa keyakinan ataupun dogma kita umat Islam ini bahwa Al-Quran itu terjaga keasliannya, kemurniannya, itu bisa dibuktikan oleh data-data, ya, bukan hanya sekedar keyakinan, klaim sepihak, tetapi juga didukung dengan data-data, terutama data manuskrip tadi. Nah ini menarik, hubungan tiga agama samawi. Sekarang kan ada persoalan di dunia Islam ini, ada yang disebut dengan Abrahamic religion. Ada lagi kita kalau ingin berdamai, ya umat Islam dengan Yahudi, ya dengan negara Zionis Israel, nah kita harus berdamai, ya kemudian meleburkan agama menjadi satu, jadi Abraham religion gitu. Nah kira-kira logis nggak istilah Abrahamic religion itu?
Menurut antum secara pandangan filologi ini? Kalau kita harus jelas membedakan antara Abrahamic faith dengan Abrahamic religions. Ada S-nya. S. Kan tadi soal menyinggung soal Abrahamic faiths ya. Itu kata Prof kan lebih cocok daripada Abrahamic religions gitu. Karena kesannya Abrahamic religions ini ingin gado-gado dicampur jadi satu gitu. Dan ini cukup meresahkan. Bahkan respon dari Grand Sheikh Al-Azhar mengatakan menolak itu adalah sebuah ilusi ingin menggabungkan tiga agama samawi ini menjadi satu. Sebab masing-masing agama kan punya klaim. Ya, dan Islam ini melanjutkan Islam yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Silakan, Bro. Ya, sebenarnya ada problem istilah yang harus dicermati. Saya sepakat bila lebih tepat itu menggunakan istilah Abrahamic faith. Namun yang dimaksud Abrahamic faith itu Islam Muhammadi ini, kelanjutan dari Islam Ibrahimi. Nah, kalau begitu, ini satu mata rantai. Sementara kalau kita lihat fakta real yang ada di sekitar kita, itu ada Yahudi, Kristen, Islam. Nah, tentu saja ini berbeda. Yang berbeda di antara ketiga agama ini, memang ada yang sama, tapi sekaligus ada yang beda. Perbedaan itu yang sebetulnya Quran hadir dalam rangka untuk mengembalikan pada real yang semula. Perbedaan itu. Nah, kalau yang sama, misalnya dalam arti menyebut nama tokohnya ini sama, iya betul. Ada nama Ibrahim disebut, ada nama Musa disebut, ada nama kitab Taurat disebut. Tapi Quran berkata, yuharrifunal kalimah am mawadhihi. Ya. Itu menegaskan berarti ada yuharrifunal kalimah am mawadhihi. Itu sekaligus teguran bahwa konsep yang dicanangkan dengan istilah Abrahamic religions itu problematik. Jadi memang karena mereka suka mengubah itu. Ya, menyelewengkan. Harus jelas yang dimaksud apa dulu. Masalah saudara-saudara kita ini menjabarkan segala sesuatu, tapi frame-nya itu tidak jelas. Apa yang dimaksud dengan Abrahamic religions itu? Apa bedanya dengan Abrahamic faith? Dan bagaimana itu kita bisa memvalidasi data-data itu? Kan perlu. Jadi tidak sekedar membuat istilah, tapi tanpa ada penjabaran yang jelas. Ya sebetulnya kalau dikatakan Abrahamic religion tanpa S, ya Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Iya. Dan itu identik dengan Abrahamic faith yang diajarkan oleh Abraham. Nah, Abraham dengan Nabi Muhammad SAW itu kan satu genetika, satu gen ya. Jadi mewarisi ajaran sekaligus juga beliau juga keturunan Nabi Ibrahim AS. Itu bisa dibuktikan validasi keturunan Nabi Muhammad SAW itu sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, kita mulai dari Quran dulu. Ya. Kalau kita bicara di luar Quran kayaknya kurang afdol. Kita mulai dari Quran dulu. Ya. Di dalam Quran itu surah Al-Baqarah ayat 127. Itu kan dikatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail ila akhirih ayat. Disebutkan dua nama, yakni Ibrahim dan Ismail. Kemudian ayat 128 ditegaskan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Baru Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Itu konteksnya berbicara mengenai keturunan Abraham melalui putranya. Siapa putra yang dimaksud di sini? Keturunan Abraham melalui putranya yang dimaksud? Keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Di situ memang tidak disebutkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak. Tetapi di situ ada kode. Rasul, rasulan. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Minhum di sini bagian dari keturunan Ismail itu sendiri. Jadi secara tegas Quran mengatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keturunan Ibrahim melalui Ismail. Oke, ini klaim karena Quran. Doanya Nabi Ibrahim. Karena doa Ibrahim. Pertanyaannya, bisa nggak data Quran divalidasi?
Ya, sebelum situ ada juga kan klaimnya berdasarkan hadis Nabi. Ya. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Iya, betul. Ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini adalah jawaban dari doa ayahku Ibrahim alaihissalam. Iya, betul. Ada satu lagi hadis Nabi mengatakan, ana asbahun nas bi Abi Ibrahim. Iya. Aku ini orang yang rupanya, ciri fisiknya paling sama, paling mirip dengan Ibrahim ayahku. Nah itu kan dokumen Islam tuh. Dokumen Islam. Naskah Islam mengatakan bahwa beliau itu berasal dari terah Ibrahim. Nah, apakah bisa dibuktikan? Apakah misalkan dikonfirmasi oleh dokumen di luar Islam atau gen DNA-nya gitu? Kalau kita bicara sekarang DNA gitu ya, lagi rame nih soal nasab. Nah, gitu. sekarang kalau kita sudah tahu dokumen Quran mengatakan demikian, Nabi SAW keturunan Ibrahim melalui Ismail, nasnya jelas. Kemudian kitab hadis Sahih Muslim juga menyebutkan demikian. Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail. Jadi Allah telah memilih Kinanah dari antara keturunan Ismail. Dan dalam kitab Tarikh menyebutkan Kinanah itu nenek moyang dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya sekarang, dokumen di luar Islam ada nggak yang memberikan informasi yang sepadan atau minimal ada informasi yang bisa dikaitkan dengan Islam itu? Jawabannya ada. Dokumen itu hilang atau tidak? Tidak hilang. Masih dapat kita baca. Salah satu dokumen apa? Dokumen yang dikenal dengan sebutan Doktrina Yakobi. Tulisan yang ditulis pada tahun 634. 634 Masehi. Nabi, Sementara Nabi kita baru wafat. Nabi kita itu wafat tahun 632 Masehi. Berarti selisihnya hanya 2 tahun. 2 tahun. Di situ disebutkan Ho Propetes Sarakinorum. Seorang nabi itu dari kalangan Sarasen. Masalahnya apa itu Sarasen? Sarasen itu menurut dokumen yang ditulis oleh Santo Yerum yang hidup pada abad keempat Masehi. Sarasen itu sebuah istilah bagi mereka kaum yang disebut kaum Ismail. Kenapa Ismail itu atau keturunan Ismail disebut Sarasen? Karena Ismail itu punya 2 nasab. 1 nasab yuridis, 2 nasab biologis. Nasab yuridis dia disebut sebagai Sarasen, keturunan Sarah. Nasab biologis dia keturunan Hagar. Makanya kaum Ismail, kaum keturunan Ismail disapa dengan 2 istilah dalam bahasa Yunani abad era Islam. Yakni Hagarenos dan Sarakenos. Ini mata rantainya. Kan ibunya Ismail bukan Sarah. Iya, tapi secara yuridis dokumennya Taurat sendiri menegaskan. Apa yang dikatakan Sarah kepada Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istrinya? Dia berkata, ambillah Hagar, oleh karena dia aku akan dapat keturunan. Jadi nanti keturunan Hagar ini dihubungkan dengan Sarah sebagai anaknya. Makanya di situ ada persoalan yang disebut sebagai faktor yuridis dan faktor biologis. Istilahnya ada anak kandung, anak tiri kan begitu ya? Bukan anak tiri. Bukan itu anak tiri maksudnya? Anak, ya diakui sebagai anak keluarga. Iya, tapi secara yuridis. Karena anak dari suaminya kan? Iya. Karena posisi Hagar itu kan sebetulnya bukan sebagai budak belia, bukan. Tapi sebagai mitra keluarga dalam keluarga Abraham. Jadi ada istri pertama, ada istri kedua. Nah, itulah sebabnya keturunan Ismail itu disebut dengan 2 nama, Hagarenos dan Sarakenos. Artinya keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Jelas dokumen Doktrina Yakobi menyebut Sarasen di situ. Tidak menyebut nama memang, hanya disebut Ho Propetes, nabi itu. Tapi sudah cukup menjadi bukti, jaraknya hanya 2 tahun. Nama itu semakin ditegaskan, nama Muhammad itu dalam tulisan Santo Theophanes. Yang hidupnya sezaman dengan tokoh tradisi Islam Ibnu Ishaq. Dan Ibnu Ishaq adalah dokumen sejarah Sirah yang paling awal yang sampai kepada kita. Menyebut nama Muhammad itu keturunan dari Ibrahim melalui Ismail. Jelas di situ. Jadi kita tidak hanya bicara dari sisi Quran, tidak hanya bicara dari sisi hadis, tapi di luar dokumen itu
sampai hari ini dapat kita akses. Tentu saja bahasanya bukan bahasa Arab, itu bahasanya Yunani. Nah, masalahnya kita harus mulai berjibaku ini untuk mempelajari teks-teks itu. Karena dokumen-dokumen seperti itu memang tidak mudah diakses, kecuali harus paham isinya. Nah, istilah ho propetes dengan propete itu beda. Kalau seorang nabi, propete. Tapi kalau ho propetes, nabi itu. Ada yang disebut dalam bahasa Arab al-ma'rifah. Yang sudah pasti itu. Tidak merujuk pada yang lain. Dokumennya 634. Hanya selisih 2 tahun. Nah, terus dari Ibrahim. Oke, kan ada Ismail. Itu nama-nama setelah Ismail sampai Nabi Muhammad itu gimana? Nama-nama antara Nabi Muhammad dengan Ismail ini. Apa disebutkan juga dalam, kalau dalam sirah Nabi kan ada keterangannya seperti tadi kan, menyebutkan dari Nabi Muhammad sampai Kinanah gitu ya. Nah, itu di dokumen yang lain apakah disebutkan? Ada inskripsi yang ada di Yaman itu ada. Nama-nama suku. Bahkan judulnya itu kronografi ya, tulisan dari Ptolemeus atau yang kita kenal dengan penulis buku geografi pertama, Claudius Ptolemy. Dia lahir tahun 100 Masehi, meninggal tahun 170 Masehi. Itu sudah menyebutkan nama-nama keturunan Ismail. Yang nanti itu akan menjadi nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di situ ada suku yang disebut Iolisite. Itu dari kata Ilyas. Kemudian ada suku yang disebut suku Qais. Itu bagian dari keturunan Ismail. Dan inskripsi-inskripsi itu bicara kepada kita. Ini ada kaitan dengan tokoh-tokoh yang dimaksud dalam kitab Sirah. Makanya Nabi kita, misalnya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, ibn Fikhr, alias Quraisy. Quraisy pun itu ada datanya di dalam inskripsi Yaman. Disebutkan data itu. Qurasum, Quraisy. Santo Theophanes menyebut istilah Qurasum. Qurasum dalam bahasa Latin itu, atau Yunani, itu merujuk pada Quraisy. Nah, di atasnya Fihr sampai Ismail? Sampai ke atas. Ada di dokumen inskripsi itu, termasuk di tulisan Claudius Ptolemy. Namun kalau dari Ismail ke atasnya lagi, itu dokumen Bible. Jadi Ismail, Ibrahim, ben Abraham, ben Terah, ben Nahor, ben Serug, ben Ra'u, ben Pelek, ben Ever, ben Shela, ben Arpakshad, ben Shem, ben Noah. Semua itu dokumen Torah sampai hari ini. Jadi apa yang dikatakan dalam kitab hadis atau kitab-kitab sirah, sebetulnya ada keseimbangan informasi dengan inskripsi dan kajian manuskrip itu. Cuma masalahnya kita ini nggak terlalu akrab dengan kajian inskripsi. Sekarang ini ada tokoh Muslim, seorang profesor dari Amsterdam, namanya Profesor Ahmad Al-Jalad. Yang kemarin sudah bahas itu. Dulu tahun 1981 ada buku yang ditulis oleh Monsignor René Dagorn. Dia menulis buku La Geste d'Ismail. Mengenai riwayat mengenai Ismail itu. Dalam bukunya dia berkesimpulan begini. Orang Arab itu bukan keturunan Ismail. Orang Arab itu mengklaim dirinya keturunan Ismail itu baru muncul pada era Islam. Sebelum itu nggak ada data itu orang Arab itu keturunan Ismail. Ini pernyataan itu. Ternyata sekarang dibantah dengan temuan-temuan arkeologi. Karena menurut beliau tidak ada silsilah bangsa Arab yang menggunakan nama Ismail sebelum era Islam. Munculnya nama Ismail dipakai di kalangan bangsa Arab itu baru masa abad ke-7 dan seterusnya. Nah, pernyataan ini menggugah kita untuk semakin bertanya, apakah betul klaim itu? Apakah betul pemahaman seperti itu? Ternyata sekarang gugur dan runtuh data itu. Kenapa? Karena ada temuan arkeologi. Arkeologi itu membuktikan pada abad pra-Masehi sudah ditemukan nama Ismail dalam tulisan Arab kuno
menyebut nama Sa'ad bin Ismail. Temuan siapa? Temuan dari Profesor Ahmad Al-Jalad dari Savaitic Inscription yang ada di kawasan Arabia Utara. Berarti itu menegaskan ada penggunaan nama Ismail di kalangan silsilah bangsa Arab itu. Berarti mereka itu melestarikan nama agung itu bagi silsilah mereka. Itulah pertemuan atau titik temu bangsa Arab ya, Quraisy dengan Ismail dengan bangsa Israel kan? Bangsa Israel. Nah, ini menarik. Itu kan kalau Nabi Muhammad ke atas. Nah, sekarang kalau kita bicara ke bawah nih, keturunan. Keturunan Nabi Muhammad. Kira-kira pasti kan keturunan Nabi Ibrahim juga. Iya. Kira-kira kan begitu logisnya. Iya, pasti. Gitu. Pasti ya. Pasti. Nah, sekarang lagi rame nih. Ini teman-teman setuju nggak kita bahas sedikit ya di ujung nih. Masalah nasab keturunan Nabi nih. Setuju ya? Nah, ini ngeri-ngeri sedap, tapi tujuannya bukan untuk bukan untuk menyiram bensin ke tengah api ya. Tujuannya adalah ya secara ilmiah, secara keilmuan ini yang disebut dengan keturunan Nabi itu sebenarnya bagaimana dan apakah yang sekarang diramekan menurut Prof sebagai akademisi ya, yang lagi rame sekarang ini dipersoalkan nasab keturunan Nabi dari marga Ba'alawi di Yaman itu apakah memang betul bersambung, ada bukti-bukti sejarahnya, arkeologisnya, manuskrip-manuskripnya, atau memang ada persoalan, menyisakan persoalan? Wah, itu pertanyaan yang berat untuk saya itu sebenarnya. Ini saya seperti masuk di ruang yang penuh pengap. Suasananya juga tidak nyaman. Iya. Tapi saya harus meluruskan dulu bahwa istilah ilmu nasab itu sudah ada bidangnya sendiri. Betul. Sudah ada bidangnya sendiri. Ada yang ahli nasab, para ulama ada yang menekuni bidang itu. Tapi pencatatan nasab itu kan nanti ada kaitannya dengan manuskrip. Iya, otomatis. Tidak mungkin pencatatan nasab itu melepaskan dari manuskrip. Karena mereka punya catatan-catatan itu. Berarti kan ada kaitannya dengan filologi dong. Oh gitu ya. Berarti relate, nggak jauh-jauh amat gitu. Kalau saya yang jawab, itu saya bukan ahli filologi, bukan ahli nasab, itu bingung saya gitu. Jadi kalau misalnya pencatatan zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah bisa kita temukan. Untuk memvalidasi Nabi kita ini keturunan siapa, sudah clear sekarang. Clear ya. Otomatis orang-orang yang muncul masa belakangan setelah Nabi, artinya keturunan beliau juga ada pencatatan seharusnya. Hanya saja barangkali catatan itu belum ditemukan atau memang catatannya tidak ada. Itu kan ada plus minus. Nah, masalahnya sekarang yang lagi dipersoalkan itu ada yang menjustifikasi tidak ada yang mengatakan belum ditemukan. Nah, itu seharusnya ini momen penting untuk mengkaji manuskrip-manuskrip itu. Tetapi berkaitan dengan sang tokoh yang bernama Ahmad Al-Muhajir, itu tokohnya ada. Ahmadnya. Tapi Isa. Ya, Ahmad bin Isa. Tapi istilah Al-Muhajir, istilah Al-Muhajir itu tepat nggak? Al-Muhajir itu baru muncul belakangan. Loh, di abad keempat itu nggak ada istilah Ahmad Al-Muhajir? Nggak ada. Jadi sebenarnya biografi Ahmad ini Al-Abah. Jadi yang dikenal dalam lahir dan wafatnya di Madinah atau di Basrah? Kalau yang saya tahu, beliau itu di kawasan Arabia Utara. Tapi apakah tepat di Basrah atau di mana, saya kurang begitu detail ya memahami itu. Tapi yang jelas, gelarnya itu dalam catatan-catatan manuskrip awal itu Ahmad Al-Abah. Baru muncul disebut Ahmad Al-Muhajir itu abad ke-10 Hijri. Itu tokoh historis. Meskipun perdebatan berkaitan dengan gelarnya itu menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Kenapa baru muncul Al-Muhajir pada masa-masa belakangan? Apakah memang betul itu berpindah ke lokasi ke arah selatan dari utara? Dan kalau dia tokoh historis, apalagi punya julukan, itu kan mestinya di zaman itu dan zaman setelahnya dia terkenal. Terkonfirmasi dan terdokumentasi. Ya, ada dokumentasinya bahwa memang beliau itu betul berhijrah gitu.
Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak manuskrip filologi yang menyatakan beliau itu hijrah? Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, ada nggak, kan sekarang begini, ada yang mengatakan begini, itu kitab yang dikarang oleh Imam Ar-Razi, Syajaratul Mubarakah itu katanya itu harus ditanyakan dulu, apakah dia ditulis sebelum Ahmad bin Isa itu hijrah, atau apakah dia mengetahui bahwa beliau itu setelah hijrah punya anak lagi di sana? Yang jelas Gitu. Fakhrul Razi menulis setelah sang tokoh ini lewat. Sudah. Makanya di dokumentasikan. Imam Ar-Razi itu kalau salah abad ke berapa? 6 ya? Seingat saya abad ke-6 ya. Abad ke-6 ya? Iya, abad ke-6 seingat saya. 500-an Berarti sang tokoh kan? yang dibicarakan berarti abad sebelumnya. Iya. Berarti terkonfirmasi kan sang tokoh ini betul-betul ada. Tapi di situ disebut Al-Abah. Al-Abah. Dan kemudian abad ke-7 dokumen yang lain juga menyebut Al-Abah. Dokumen seterusnya Al-Abah. Baru muncul disebutkan Al-Muhajir, itu baru abad ke-10. Data ini validasinya kemana? Belum ditemukan manuskripnya. Kapan disebut Al-Muhajir? Pada abad keberapa? Berarti yang harus terjawab hari ini, ya abad 10. Abad 9 tidak ada. Abad 8 tidak ada. Abad ke-7 tidak ada. Abad ke-6 tidak ada. Terus yang disebutkan oleh Gus Rumel Abbah kemarin itu dia mengatakan ada di atasnya abad ke-10, sebelum abad ke-10 itu dia menyebutkan kitab apa gitu. Itu gimana? Yang kitab catatan hadis itu. Nah, itu problem dari manuskripnya. Ini memang ditulis pada masa itu atau era kekinian. Itu problem. Kalau tulisan tangan ya. Tulisan tangan ya. Ada. Tapi dari sisi dokumen, artinya bahan penulisannya, itu produk era kekinian. Berarti sebagai seorang filolog harus bisa memastikan apakah itu ditulis pada masa awal itu atau ditulis pada orang belakangan dengan menyebutkan nama sang tokoh itu. Itu kan berbeda substansi. Dengan ada tambahan namanya. Memang kerja filolog itu mengkaji dua hal. Satu, isi yang termaktub pada teksnya. Yang kedua, jangan lupa bahan penulisannya ini. Alat untuk penulisan. Itu dikaji. Saya dulu pernah diajar oleh Profesor Sakamoto dari Jepang untuk mengatakan ini dokumen asli atau dokumen repro. Kalau dokumen repro kan tahu ya, seperti asli tapi tidak asli. Nah, di situ kita bisa lihat keasliannya dengan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu penting, cuma masalahnya mahal bahan kimia itu. Yang disebut karbon C14 atau radiokarbon. Nah, kalau itu diuji dengan data itu, akan bisa ketahuan ini manuskrip asli atau manuskrip aspal, atau asli atau palsu. Manuskrip repro tapi sudah ada tambahan. Iya, misalnya. betul. Kalau repro seperti Al-Quran, naskah, itu kan sama. Salinan abad ini dengan abad sebelum-sebelumnya sama. Loh, gitu. sekarang jangan lupa Ustaz Fahmi, ada itu Al-Quran yang sepertinya kuno, ya, lengkap itu dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, ditulis dengan tangan. Tapi filolog nggak bisa dibohongi. Ini produksi tahun 2024. Ini bukan Quran asli tahun berapa? 1700, 1600. Karena apa? Dari bahannya kelihatan. Apakah di foto atau diolah gitu ya. Kalau orang awam mungkin berkata, wah ini tulisan asli. Karena tulisan tangan. Iya betul. Tapi dari gaya tulisan kelihatan. Dari bahan penulisan kelihatan. Dan yang mengatakan begitu siapa? Filolog. Jadi hati-hati dengan filolog. Jadi ngerti itu bahasa dan jenis tulisannya. Jenis tulisannya itu. Subhanallah. Jadi menurut kesimpulan antum sebagai pakar di bidang filologi ini tidak ada nih nama Al-Muhajir, kemudian nama anaknya Abdullah atau Ubaidillah ini itu dipastikan mulai dari abad 5 dan seterusnya itu tidak ditemukan naskah. Jawaban yang lebih menyejukkan sebetulnya belum ditemukan. Kalau Al-Muhajir sebagai gelar Al-Muhajir itu memang dokumen tertua abad ke-10. Sebelum abad 10 belum ditemukan. Kemudian nama anak-anak dari Ahmad Al-Abah yang bernama Alwi itu
apakah terkonfirmasi sebelum abad ke-9 selain tulisan dari siapa itu? Bukan Alwi, maksudnya Ubaidillah. Sebelum abad ke-9. Dokumennya nggak ada. Belum ditemukan. Belum ditemukan ya. Seharusnya yang berseteru, baik yang kontra maupun yang pro, itu seharusnya duduk bersama. Itu. Duduk bersama, mengkaji bersama, riset bersama. Karena ini berkaitan dengan apa? Dokumen-dokumen masa belakangan setelah Nabi wafat. Iya. Zamannya Nabi saja ada kok. Masa dokumen setelah zaman Nabi tidak ada? Tapi kalau misalkan ada yang bilang begini, toh selama ini kan nasab Ba'alawi itu kan tidak ada yang mempermasalahkan. Tidak ada yang membatalkan apalagi menggugurkan dari organisasi-organisasi pencatat nasab yang di luar Yaman itu. Seperti di Mekah, di Madinah, di Damaskus, di Kairo itu kan masing-masing punya Naqabah Ashraf. Negara-negara Arab itu punya ada lembaga mereka keturunan Rasulullah itu untuk mencatat. Bisa nggak itu meng-cross-check keturunan Nabi yang ada di wilayah lain, ini meng-cross-check untuk yang di wilayah lain seperti Yaman itu? Ya, kalau dari ilmu nasab seharusnya bisa terkonfirmasi. Tapi saya kan tidak bisa mewakili sebagai ahli nasab. Saya hanya fokus pada manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu fix sudah untuk bisa menjadi alat bantu dalam rangka pembahasan soal nasab bisa. Dan saya kira itu kewajiban kita semua untuk menemukan data itu. Jadi kesimpulannya dengan bahasa yang menyejukkan itu belum ditemukan. Belum ditemukan. Nah, gimana cara nemuinnya ini? Nah, harus bersama-sama riset. Sama-sama riset. Iya. Nah, kalau masing-masing tempurnya di media ini begini, itu problemnya. Itu kalau bisa ada seminar internasional. Ya memang seharusnya dibawa ke ruang akademik. Ruang akademik. Ruang akademik diuji. Karena selama ini kalau kita bicara mengenai nasab itu ya, ini kalau saya masuk ke ranah itu, memberanikan diri. Sebetulnya saya nggak berani karena takut-takut saya. Masuk ke ranah itu, biasanya yang dijadikan patokan itu surah wal istifadah atau husnudzon. Iya, husnudzon. Dari situ udah selesai. Iya. Kalau husnudzon siapapun yang mengklaim diri sebagai keturunan siapa, ya kita husnudzon saja. Selesai. Termasuk yang pentahqiq kitab Ar-Razi itu bilang cukup dengan surah wal istifadah. Iya, betul. Ya, selama itu bagian dari ilmu nasab. Bagian dari ilmu nasab itu Tapi sendiri. Tapi itu pun digugat juga. Digugat gitu ya. Atau kemungkinan dia tidak diketahui atau ingin menyembunyikan identitasnya baru ketahuan. Iya. Tapi kan secara ini, nah menarik itu. Kalau soal itu kan berarti harus ada bukti fisik. Ya? Ada bukti fisik. Nah, nanti kan berkaitan dengan arkeologi dong. Iya. Kalau bukan hanya arkeologi dan filologi. Filologi dari segi manuskripnya, bukti fisik misalnya inskripsi misalnya ada bukti apa makam gitu kan. Itu kan berarti ada arkeologi. Nah, arkeologinya Ahmad Al-Muhajir ini sampai Ubaidillah itu bagaimana? Memang diperselisihkan apakah betul itu makamnya Ubaidillah dan makamnya Ahmad ada di situ. Karena ada makam yang lain. Makam yang lain di mana? Kalau tidak salah di kawasan Irak ya. Tempatnya di situ. Jadi mana yang betul sebetulnya? Sama seperti kalau di konteks Indonesia, makam KRT Sumodiningrat itu yang betul di Yogyakarta atau di Semarang. Iya. Arkeologi kan tidak bisa meneliti satu makam saja, tapi makam-makam divalidasi. Masalahnya sekarang makam itu sudah diganti nisannya. Jadi yang lama itu bagaimana? Itu yang seharusnya bisa dicari, bisa dilacak ya. Kecuali kalau melalui tes DNA, makam itu bisa diteliti dengan tes DNA. Bisa. Tapi masalah berani atau tidak? Iya. Kalau saya pernah ke Makassar itu, teman-teman kan ada makam Syekh Yusuf Al-Makassari. Semua sejarawan sepakat bahwa beliau meninggal di Cape Town. Tapi kok kenapa makamnya ada di Cape Town, ada di Banten, ada di Makassar? Itu kan mungkin makam situ artinya bukan tempat penguburan jenazah, bisa jadi dia bekas tempat dia lahir, petilasannya itu yang dianggap sebagai makam. Atau misalkan kamu nanti, ini menurut legenda yang saya temui di sana, tradisi lisan, kamu nanti dia berwasiat ini bawa bagian
dari baju saya atau apa gitu ya, identitasnya nanti dibawa ke sini jadikan tempat itu. Jadi itu yang disebut dengan makam barangkali ya. Tapi kan semua sepakat Syekh Yusuf ini di Cape Town, wafatnya di sana dan dikebumikan di sana. Apakah mungkin dia dipindahkan kuburannya? Yaitu arkeologi hanya meneliti dari bentuk makam dan tulisan-tulisan inskripsi. Kalau sampai bongkar jasadnya itu nggak berani. Kecuali itu tes DNA baru bisa. Gimana tes DNA dari tanah? Bisa mewakili itu, tapi bukan yang bagian atas ya. Iya. Yang bagian agak ke dalam bisa diteliti. Masya Allah. Itu DNA, jangankan DNA fisik kita, DNA manuskrip itu bisa kok diteliti. Jadi manuskrip itu bukan sekedar dilihat, tapi DNA-nya bisa diteliti. Ini kapan dibuat, kapan ini ditulis, bisa. Iya. Jadi bukan manusia saja yang punya DNA, manuskrip punya DNA. Iya. Itu saya diajari oleh Profesor Sakamoto dari Jepang. Oh gitu. Dengan bahan kimia. Termasuk DNA manuskrip Birmingham itu sudah diteliti DNA-nya. Makanya sampai ditetapkan tahunnya itu jelas. Sezaman dengan Nabi SAW. Nggak ada yang membantah itu sudah. Karena Pak masuk pada DNA manuskrip. DNA manuskrip. Jadi orang nggak bisa bantah. Nggak bisa bantah sudah. Subhanallah. Ya mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Ya, pertama betapa pentingnya kajian naskah, ya manuskrip kuno berkaitan dengan validitas kitab suci Al-Quran. Ya, kemudian jika dibandingkan dengan kitab-kitab lain, ya di dalam tradisi agama lain, dan juga tadi kita sudah mendapatkan pencerahan tentang polemik ya seputar tentang nasab ini. Ternyata di situ bukan hanya ilmu nasab yang bisa berperan, berkontribusi, tapi juga filologi dan arkeologi. Mudah-mudahan ini bisa dijembatani oleh yang berkompeten ya supaya tidak menjadi bola liar, ya supaya tidak menjadi konflik horizontal, pembelahan di tengah-tengah umat. Ya kita harus jaga soliditas umat ini. Ya jangan sampai mereka terpecah gara-gara ada yang mengorek-ngorek nasab ini, lalu kemudian ada pihak lain yang tersinggung, lalu kemudian terjadi adu mulut, ya adu macam-macam gitu ya. Harus masuk dalam ruang akademik, ya di ruang publik diuji kesahihannya. Ya tentu ini memerlukan kerja keras dan kelapangan dada semua pihak. Demikian perbincangan kita bersama Ustadz Profesor Muhammad Menachem Ali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Insya Allah manfaat. Kalau bisa nanti kita diberikan foto-foto, ya gambar-gambar manuskrip yang tadi disebutkan tuh banyak tuh, iya kan? Buat bahan kita untuk insert di tayangan kita ini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih. Nasrullah fatwan qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis.
Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu. Buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.